Arab itu dari dulu-dulu itu nggak ada tradisi jadi nabi. Ya. Karena nabi mulai Nabi Ibrahim, kemudian punya putra namanya Ishak, itu tempatnya di mana? Palestina. Makanya mau tak mau coba tunjukkan apa bukti kalau Muhammad ini nasabnya sampai nabi. Loh, Muhammad ini nasabnya sampai Nabi Ismail. Buktinya apa? Kalau di Al-Qur'an kan disebutkan fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. Bukti kalau memang Ibrahim itu pernah di Mekah. Di Mekah itu, di Ka'bah itu ada makom atau tempat pijaan Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah itu kan sering rubuh. Ka'bah itu sering rubuh. Kenapa Ka'bah sering rubuh? Ayo, kenapa? Ka'bah itu pas berada di tempat paling rendah. Ya. Di tempat paling rendah di dataran kota Mekah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah yang mulia, marilah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya, sehingga pada malam Rabu malam ini kita masih bisa melaksanakan sholat Isya berjamaah serta kajian rutin malam Rabu dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat beriring salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita harapkan syafaatnya di hari kiamat. Jamaah yang mulia, melanjutkan kajian kitab Madarijus Su'ud Syarah Al-Barzanji. Ini kalau orang sini biasanya mengenal dengan yang ibu-ibu marhaban, inilah yang dibaca. Jadi kita pelajari maknanya itu apa. Ternyata maknanya tentang sejarah Nabi mulai dari lahir, mulai dari nasab sampai Nabi wafat. Jadi dengan kita membaca Al-Barzanji ini, selain kita dapat keberkahan, maka kita juga akan mengetahui sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Abtadi'ul imla'a bismi dzatil aliyah mustadirran faidal barakati ala ma ana lahu wa awla wa uthanni bihamdim mawariduhu sa'igatun haniyah mumtadi'an minasyukril jamili mataya. Wa usalli wa usallimu ala nuril mawsufi bittaqad
التقدم والأولية المنتكل في الغرر الكريمة والجباه واستمنه الله تعالى رضوانا يخص الإطرة الطاهرة النبوية ويؤم الصحابة والأتباع ومن والاه وأستجديه هداية للسلوك السبل الواضحة الجلية وحفظا من الغواية في خطط الخطأ وخطاه وأنشر من قصة المولد النبوي برودا حسانا أبقرية نادما من النسب الشريف إقدا دخل المسامع بخلاه وأستعين بقول الله وقوته الغوية فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله أتر اللهم قبره الكريم بأرف شديد من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Atir, ya Allah berikanlah wewangian. Atirillahumma, ya Allah berilah wewangian qabrahu kepada kuburnya Nabi Al-Karim yang mulia, bi'arfin dengan wangian syadiyin yang tidak ada tandingannya, wewangian yang tidak pernah ditandingi, min sholatin wa taslim, dari sholawat wa taslim dan keselamatan. Wa ba'du fa'aqulu wa sayyiduna Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib wasmuhu Syaibatul Hamdi ibn Hashim wasmuhu Amr ibn Abdi Manaf wasmuhu Al-Mughirah ibn Qusay wasmuhu Mujammi'un summiya bi Qusay litaqasihi fi biladi quda'atal qasiyah ila an a'adahu Allah ta'ala ilal haramil muhtarami fa khamakhima ibni Kilab wasmuhu Hakim ibn Murrata ibn Ka'b ibn Lu'ay ibn Ghalib ibn Fihr wasmuhu Quraisy wa ilaihi tunsabul butunul qurasyiyah wa ma fawqahu kinaniyun kama janaha ilaihil kathiru warqadah ibni Malik ibn Nadar ibn Kinanah ibn Khuzaimah ibn Mudrikah ibn Ilyas wa huwa awwalu man ahdal budna ila ar-riqabil kharamiyah wa sumi'a fi sulbihin nabi sallallahu alaihi wasallam dzakarallaha ta'ala wa labba ibni Mudar ibn Nizar ibn Ma'ad ibn Adnan wa hadha silkun nadhamat faraida wa bananu sunnati saniyah wa raf'uhu ila al-khalil Ibrahim amsaka an syari'u wa abah wa adnanu bila raibin inda dawil ulumin nasabiyah ila dhabihi Ismaila nisbatuhu wa muntama fa'adim bihi min iqdin ta'allaqat kawakibu duriyah wa kaifa la wa sayyidul akram sallallahu alaihi wasallam wasitatuhul muntaqah. Sampai nasab, ya sampai nasab semua selesai sampai wa adnan wa hadha silkun nadhamat faraidu bananus sunnati saniyah wa raf'uhu ilal khalili Ibrahima amsaka anhu syari'u wa abah. Kemarin ditulis nasabnya Nabi itu sampai Adnan, kenapa tidak dilanjut sampai Nabi Ismail?
Asal Nabi mau disebutkan sampai Nabi Ismail itu Nabi langsung dawuh berkata kadzaban nasabun. Bohong itu, tukang ahli nasab itu bohong. Tukang ahli nasab, orang yang tukang ngurut-ngurutkan nasab itu pembohong, kata Nabi. Tapi walaupun begitu, walaupun Nabi tidak mau nasabnya diurutkan mulai selesai Adnan sampai ke Nabi Ismail, tapi menurut orang-orang Mekah ya yang sudah di situ lama itu tidak diragukan lagi bahwa nasabnya Nabi Muhammad itu sampai Nabi Ismail sampai Nabi Ibrahim. Ya. Tapi kenapa kok Nabi tidak mau? Itu tadi. Nabi menganggap tukang nasab itu bohong. Tukang nasab itu bohong. Walaupun begitu, orang Mekah itu sudah tahu semua. Kalau Adnan itu sampai ke Nabi Ismail, sampai ke Nabi Ibrahim. Makanya begini. Jadi ketika Nabi lahir itu, kenapa mau tak mau harus menyebutkan nasab? Sebenarnya Nabi kan nggak mau kan disebutkan nasab sampai ke Nabi Ismail. Karena orang Yahudi ketika Nabi lahir itu kemudian terus menuntut Muhammad itu punya nasab dari mana? Kok jadi Nabi? Nah, istilahnya kalau orang dulu itu yang pantas jadi anaknya Ustadz itu ya Ustadz. Yang pantas jadi anaknya ulama besar itu ya ulama besar. Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad, Muhammad bin Muhammad, Muhammad bin Muhammad bin Muhammad, terus ulama terus. Nah, itu pantas. Karena zaman dulu itu yang ada tradisi Nabi jadi Nabi itu ya orang Bani Israel, orang Yahudi. Sementara di Arab ini nggak ada sejarah, nggak ada tradisi Nabi dari Arab, nggak ada. Makanya orang Yahudi itu menuntut, coba kita tanya, memang Muhammad ini Nabi, pasti masih ada keturunan Nabi. Karena Isa ya Nabi, salah satu Nabi dari Bani Israel. Nabi Isa itu masih diurut-urut, itu masih nasabnya sambung nanti ketemu nasab ke Harun, Nabi Musa. Nanti gabung lagi sampai Zakaria, sampai Yahya, ya. Itu semua gabung satu nasab, orang dari Bani Israel. Sampai Ishak, ya. Kemudian sampai Yakub, Ishak bin Ibrahim. Yusuf, Yakub, Ishak, Ibrahim. Itu di Palestina memang Bani Yakub itu rata-rata jadi nabi. Lah kemudian kok ada tiba-tiba nabi kok dari Arab. Arab ini kan orang istilahnya kalau kasta itu rendah. Pendidikan itu istilahnya ketinggalan. Kayak orang sekarang yang dimajukan orang barat, orang Eropa. Seumpama ada orang Asia, apalagi Asia Tenggara, kemudian bisa mengungguli dalam hal pembuatan entah itu senjata yang bisa mengungguli orang Eropa, orang Barat, itu pasti kaget-kaget. Kok iso di Asia Tenggara bisa ada orang membuat teknologi secanggih itu? Enggak ada tradisi di Asia Tenggara itu bisa membuat teknologi melebihi atau menandingi Barat, kan gitu. Lah itu di Arab itu
Dari dulu-dulu itu nggak ada tradisi jadi nabi. Ya. Karena nabi mulai Nabi Ibrahim, kemudian punya putra namanya Ishak, itu tempatnya di mana? Palestina. Makanya mau tak mau coba tunjukkan apa bukti kalau Muhammad ini nasabnya sampai nabi. Loh, Muhammad ini nasabnya sampai Nabi Ismail. Buktinya apa? Kalau di Al-Quran kan disebutkan fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. Bukti kalau memang Ibrahim itu pernah di Mekah. Di Mekah itu, di Ka'bah itu ada makom atau tempat pijaan Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah itu kan sering rubuh. Ka'bah itu sering rubuh. Kenapa Ka'bah sering rubuh? Ayo, kenapa? Ka'bah itu pas berada di tempat paling rendah. Ya. Di tempat paling rendah di dataran kota Mekah itu. Makanya ayatnya kayak mana? Inni Rabbana inni askantu min dzurriyyati fi biwadin ghairi di zar'in. Ya Allah, aku telah tempatkan sebagian keturunanku min dzurriyyati. Ya. Biwadin ghairi di zar'in, di lembah. Di mana? Lembah. Wadin itu bahasanya lembah. Ghairi di zar'in, yang tidak ada tanaman di situ. Itu ayat ketika Nabi Ibrahim meninggalkan siapa? Nabi Ismail dan ibunya Siti Hajar. Ditinggalkan di situ, kemudian mau balik ke Palestina. Kemudian Nabi Ibrahim doa kan, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in, sampai akhir Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan nasi tahwi ilaihim, sampai akhir itu. Jadi di situ Mekah itu, Ka'bah itu adalah tempat paling rendah di kota Mekah itu. Sehingga kalau hujan banjir, hujan deras, pasti airnya ke situ. Dan sekarang kok enggak, sekarang ada yang sudah dibuat irigasi, menjebol salah satu gunung untuk jalan air. Kalau enggak asal hujan penuh itu. Karena di situ dulu belum ada bangunan-bangunan seperti sekarang, maka asal hujan itu kena banjir. Ka'bah itu kena banjir, maka rubuh dibangun. Ketika zaman Nabi Ibrahim dibangun Nabi Ibrahim. Sering dibangun itu. Ketika Nabi usia 35, kalau kita sering baca sejarah, wa fi khamsatin wa salasina fi umrihi, di tahun ke-5 dan 35 dari usia Nabi membangun apa? Ka'bah. Kemudian Nabi yang mendapat mandat untuk mengangkat batu apa? Batu Hajar Aswad. Itu tahun apa? Nabi usia 35. Nah, jadi di situ tempat jurang lembah yang paling rendah. Maka Al-Qur'annya membahasakan dengan ini askantu min dzurriyyati biwadin, di lembah ghairi dzi zar'in. Lah kemudian dalil ayat ini menunjukkan bahwa memang Nabi Ibrahim itu pernah di Mekah. Ya enggak, orang anaknya Nabi Ibrahim itu di Palestina, yaitu Ishak. Makanya ayat ini tuh bagus. Ayat ini tuh menunjukkan bukan semua keturunannya. Ya. Tapi di situ diawali dengan min. Di papan tulis, jadi kayak papan tulis. Jadi di situ ayatnya dikasih min dzurriyyati. Aku tempatkan sebagian dari
keturunanku. Ya. Jadi kalau sebagian itu artinya tidak semua keturunanku. Pada saat itu putranya Nabi Ibrahim ada berapa? Ada 2, yaitu Ishak dan Ismail dan Ishak. Makanya ayatnya di situ dikasih min dzurriyyati, dikasih min. Sebentar, ini papan tulisnya biar siapa? Min. Pakai kursi. Enggak usah. Ini askantu min kok saya entek ya. Ini askantu Rabbana ya Tuhan kami. Ini sesungguhnya aku askantu menempatkan min dzurriyyati, sebagian dari keturunanku. Diawali dengan min. Min itu kalau bahasa nahunya, min itu maknanya sebagian. Litab'id. Memang ada min itu min tambahan. Min liziyadah. Tapi kalau di sini kata Gus Bahak, guru saya, min di sini adalah menunjukkan makna tab'id, sebagian. Jadi ini askantu min dzurriyyati, aku telah menempatkan sebagian dari keturunanku. Maksudnya sebagian keturunan Nabi Ibrahim itu siapa? Di sini adalah Ismail. Ismail ditempatkan di mana? Di Mekah. Itulah kemudian mempunyai keturunan sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diurut nasabnya. Oh bener, berarti ini nabi. Karena nggak terima, orang Yahudi itu nggak terima kalau nabi dari kalangan bangsa Arab, maunya itu dari Bani Israel. Nggak mau dari Quraisy, maunya dari Israel. Karena memang tradisi ada nabi itu di Bani Israel. Makanya orang Israel itu cepat kemajuannya. Mana Pak Haji tadi? Mohon maaf Pak Haji. Itu mengapa kita itu perlu paham Al-Quran. Nanti kalau kita didebat orang, seumpama orang dulu didebat, lah keturunannya Ibrahim kan cuman siapa? Ishak, yaitu di Palestina. Ini buktinya. Ini askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in. Yaitu adalah lembah Mekah. Jadi wadin itu artinya tanah yang paling rendah. Makanya itu sering rubuh. Berapa kali rubuh, tertimbun, dibongkar. Gitu terus. Ya, seiring bergantinya zaman, itu sering dibangun, sering direnovasi. Tapi tempatnya pijaan Ibrahim itu masih ada di situ pondasinya. Makanya kata Allah, fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. Di situ ada bukti bahwa Ibrahim pernah di Mekah, yaitu di situ ada tempat pijaan Ibrahim ketika membangun Ka'bah bersama Ismail. Itu sekaligus menjadi bukti bahwa keturunannya Ibrahim juga ada di Mekah. Wa adnanu bila raibin inda dawil ulumin nasabiyah ila dhabihi Ismaila nisbatuhu wa muntama fa'adim bihi min iqdin ta'allaqat kawakibuhu durriyah wa kaifala wa sayyidul akramu sallallahu alaihi wasallam wasitatuhul muntaqah.
Yes. Nasabnya Nabi itu mulai dari atas sampai Nabi itu sudah terpilih. Itu sudah terpilih. Maka kalau ada orang bilang mana bisa kayak gitu, orang Nabi bilang ayahnya Nabi itu enggak mukmin kok, ayahnya Nabi itu di neraka katanya. Ini orang yang terlalu berani kayak gini. Ya, akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya. Ahlus Sunnati wal Jamaati, ayahnya Nabi itu hidup di masa fatrah dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan lalu ada hadisnya bahwa Nabi berkata, bapakmu dan bapakku di neraka. Itu bapak itu bukan maksudnya bapaknya Nabi langsung, tapi pamannya Nabi, yaitu Abu Thalib. Karena orang Arab kalau manggil paman dari bapak, adiknya bapak, kakaknya bapak, abangnya bapak, itu ya bapak, sama. Sehingga begitu juga ada Ibrahim. Ibrahim ayahnya siapa? Azar. Ada pendapat mengatakan Azar itu bukan ayahnya. Azar itu adalah pamannya. Nah, kemudian ada ulama yang pendapatnya kuat, enggak, Azar itu memang ayahnya. Lah tapi Nabi itu dipilih dari pilihan orang yang beriman semua. Jadi kok bisa ada Azar di situ yang kafir, bahkan menjual patung berhala. Lah ulama enggak kurang akal. Jadi pada waktu Azar itu, ya, Ibrahim masih di nurnya Nabi Muhammad masih di dalam Azar, itu belum kafir. Setelah, ya, kemudian Ibrahim lahir, berarti nur Muhammad itu berada di Ibrahim kan? Berarti di Azar ayahnya itu sudah tidak ada nur Muhammad, maka jadi kafir. Itu adalah pendapat ulama untuk menyelamatkan atau membantah orang-orang yang mengatakan bahwa ayah-ayahnya Nabi itu tidak semua terpilih, tidak semua mukmin, bahkan ada orang kafir. Jadi kita tidak boleh bilang ayah Nabi, ibu Nabi di neraka. Itu terlalu kejam dan tidak sopan. Azar itu jadi nabi juga, Pak? Azar tidak. Oh, bapaknya Ibrahim? Tidak nabi. Bukan nabi. Yes. Itu kalau kita nanti dengar orang yang bilang ayahnya Nabi dan mamanya Nabi di neraka. Oh, itu gak usah diladeni itu. Itu orang yang sudah berani sekali kayak gitu. Wong gini loh, kita logika saja. Seumpama ada di antara kita, ini enggak kafir ya. Ini belum sampai kafir. Ada saudara kita atau orang tua kita, itu ada yang gila misalnya, mohon maaf ya, gila. Sudah tahu kita semua itu, orang tua si fulan gila. Kalau kita diem, sakit hati enggak dia? Tapi kalau kita bilang di hadapannya, bapaknya itu gila itu, sakit hati enggak? Ya pasti sakit hati. Nah ini orang sekarang mengaku umatnya Nabi Muhammad tapi berani bilang ayahnya Nabi dan ibunya Nabi itu di neraka. Kira-kira Nabi sakit hati enggak kayak gitu? Makanya kita itu selain beragama, selain khusyuk juga harus beradab. Ini yang penting. Orang sekarang ngaji hadis, ngaji Al-Quran, ayo kembali ke Al-Quran, ke hadis. Tapi adabnya itu banyak yang tidak dipakai. Sehingga pelang-pelangnya ulama yo dikritik. Ulama sekelas Imam Syafi'i dikritik kan ngeri. Baik, aku sering dengar kayak gini. Itu karena tidak ada adab. Makanya kita itu kalau ngikut Ahlus Sunnah wal Jamaah, pelajaran adab itu harus di awal sebelum kita belajar ilmu.
Imam ya ulama hadis dikritisi ya Allah. Imam Bukhari dikritiki ya. Kemudian Imam 4 dikritiki, ya kan ngeri. Kecuali Imam Ahmad bin Hambal nggak berani dia. Imam Syafi'i, ini Syafi'i ini pura-pura bodoh katanya. Pernah. Ono ulama sing zaman sekarang mengkritiki Imam Syafi'i sampai kalimatnya yatajahalu. Yatajahalu itu bahasanya itu pura-pura bodoh. Imam Syafi'i ini pura-pura bodoh tentang bab ini. Bab entah perkara apa. Itu gara-gara dia mengkritiki mengunggulkan pendapat dia sampai mengkritisi Imam Syafi'i sampai mengatakan pura-pura bodoh. Itu kan kalimat tidak sopan. Bahkan ada gini, tengok ini Nabi Muhammad itu begini. Nah, coba Imam Syafi'i kok begini. Ini Imam Syafi'i nggak punya adab ini, ngelawan Nabi, nggak ngikut Nabi. Itu kalimat kayak gitu tuh sering dipakai oleh ulama-ulama yang sekarang ini yang tidak punya adab. Ulamanya sopo pokoknya nanti tahu sendiri. Yang sering menyalahkan orang. Ngeri ya. Wasitatuhul muntaqah, yang terpilih. Jadi orang tengah-tengahnya terpilih semua. Nabi itu nasabnya semua terpilih. Nasabun tasibul ula bihulahu qallad zahanuju mahal jauza'u habada ikdusu dadi wa fakhari anta fihil yati matul asma'u. Nasabun tasibul ula bihulahu qala tazhad nuju mahal jauza'u habada ikdusu dadi wa fakhari. Habada sebaik-baiknya nasabnya Nabi. Ikedun habada ikedun utawi untayan kalung, diibaratkan seperti kalung. Sudadi wa fakhari anta fihil yatimatul asma'u. Ini kalimatnya, ini kalimat syairnya itu syair tingkat tinggi. Jadi kalau kita belajar Al-Barzanji ini harus paham ilmu balaghah, karena kalimatnya kalimat syair-syair yang menggunakan majas-majas kayak apa jenenge, sastranya tingkat tinggi, menghidupkan benda mati kayak gitu-gitu dipakai di sini semua. Nasabun tasibul ula bihulahu. Nasabun tasibul, nasabun nasab tasibu nyono sira al ula ing keluhuran bihulahu dengan pepaese keluhuran. Qala tajhu nujumaha al jauza'u. Nujumaha al jauza'. Nujuma itu bintang-bintang, al jauza' bintang jauza'. Jadi diibaratkan, kata Syekh Nawawi Al-Bantani, nasabnya Nabi, bapak-bapaknya sampai Nabi itu diibaratkan bintang-bintang. Al jauza', kemudian salah satunya yang paling mencorong itu adalah apa? Buruj jauza, apa lintang jauza. Itulah untuk mengandaikan nasabnya Nabi, semua yang dilewati Nabi, mulai Nabi sampai ke atas sampai Nabi Adam, itu semua nasab-nasab yang terbaik, diibaratkan seperti nujum, bintang-bintang. Tapi ada yang lebih paling terang, yaitu adalah bintang jauza, yaitu diibaratkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Koyoke ngono. Ini menceritakan tentang lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi lahir itu tahun tahun gajah 571 Masehi. Ditambah
sebelum jadi nabi 40 tahun berarti 611 ya. 611 Masehi baru ada nabi, yaitu Nabi Muhammad. 600 tahun tidak ada nabi. Bayangkan. Ini cerita tentang ketika lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang namanya nabi itu punya keistimewaan sebelum menjadi nabi yang disebut dengan irhas. Ini saya sampaikan ya. Sesuatu yang ada di luar kebiasaan manusia, sesuatu yang luar biasa, itu kalau terjadi pada calon nabi atau nabi kecil, itu namanya irhas. Irhas. Ya. Irhas. Yes. Kemudian ada namanya mukjizat. Suwen. Yang kedua ada namanya mukjizat. Ini sesuatu yang ada di luar kebiasaan manusia, sesuatu yang luar biasa. 3. Kemudian ada ma'unah, itu orang biasa. 4. Ada karomah. 5. Ada istidrok. Kurang siji apa ya? Bukan. Irhas, mukjizat, ma'unah, karomah, istidrok. Nanti ingat itu. Udah lama ini, udah puluhan tahun yang lalu, jadi lupa-lupa sedikit. Saya diterangkan ini tuh ketika ngaji karomatul wali bidari dunya laha qaunun fahum ahlun nawali badul amali. Kelas 6 ibtidak. Itu tauhid nandomnya dihafalkan. Ya, nandomnya begini bunyinya. Karomatul wali bidari dunya laha qaunun fahum ahlun nawali. Saya ingat. Kemudian dijelaskanlah semua sesuatu yang khariqun lil adah, sesuatu yang ada di luar kemampuan manusia. Itu ada 6. Salah satunya adalah irhas. Irhas itu adalah sesuatu yang luar biasa, tapi terjadi khusus pada calon nabi. Ya, nabi sebelum jadi nabi. Kayak nabi, misalkan Nabi Muhammad kecil itu ketika lahirnya di sini itu sudah banyak keajaiban. Contoh yang tertulis dalam Sirah Nabawiyah, ketika Nabi lahir itu berapa berhala yang runtuh di Ka'bah itu. Kemudian ada balkonnya kerajaan Kisra itu runtuh 14 balkon istana Kisra runtuh pada hari itu. Api keabadian yang disembah oleh orang Majusi Persia itu padam seketika. Ratusan tahun tak pernah mati, pada waktu itu padam lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu banyak sekali keajaiban-keajaiban, peristiwa-peristiwa yang terjadi ketika Nabi Muhammad lahir. Kemudian ada lagi setan pada saat itu tidak bisa mencuri kabar dari langit. Setan itu kan tugasnya yang bagi setan yang hubungannya sama dukun atau kahin itu nyuri kabar dari langit, dengeri kabar dari langit, kemudian dikirim ke tukang dukun tadi. Makanya biasanya dukun itu bisa tahu, oh kamu ini nanti bisa menang ini kalau ikut pilihan bupati, bisa menang. Pilihan kepala dusun, Ismail Luwai.
Wis gak usah nyogok iso kowe nah, iku dukun. Datang ke dukun. Jadi nanti rugi akeh, rugi ning neraka ya. Jadi nanti pas pas lahirnya Nabi Muhammad itu setan nggak bisa nyuri, nggak bisa naik ke langit, nggak bisa nyari info. Makanya ngumpul pada saat itu setan melapor ke ketuanya. Siapa ketuanya? Iblis. Lapor ketua. Kira-kira ngono. Napa gak iso munggah ning langit? Lah napa? Gak ngerti kowe. Wis cari sebabnya, nyebar. Kowe mara nang barat, kowe mara nang timur, mara nang nyebar semua. Rupanya baru jumpa di Mekah ada cahaya yang terang benderang. Oh, ternyata manusia terbaik telah lahir. Ya, Nabi akhir zaman telah lahir. Kata ketua, oh pantes gak iso riko naik ke langit. Ya wis tunggu nanti iso meneh iku. Nah, itu salah satu irhas. Apa namanya irhas tadi? Kejadian atau seperti kejadian yang di luar kemampuan manusia yang terjadi kepada calon Nabi Muhammad itu. Sebelum jadi nabi, kemana-mana pergi, dagang ke Syam, itu dilindungi sama awan. Itu juga termasuk irhas. Nabi ketika usia 4 tahun dibelah dadanya. Itu juga termasuk irhas. Jam 11 malam. Oh, waktu Mekah ya durung. Duluan sini Mekah. Waktu Papua ya. Nabi ketika kecil dibelah dadanya, dibersihkan sama Jibril. Dibersihkan, ditaruhlah di baskom. Organ dalamnya dicuci pakai air zam-zam, dibalik ke meneh, sampai kawan-kawannya itu lari ketakutan, ngelapor sama yang tukang nyusui Nabi. Wah, apa? Muhammad dibunuh. Nampak ini dibelah. Oh, nampak sama kawan-kawan. Jadi ternyata yang belah siapa? Malaikat Jibril. Dibersihkan pakai air zam-zam. Iki bagian sing buruk dibuang. Nah, ngono ceritanya. Itu masih kecil. Dibersihkan pakai. Dijelaskan enggak ini semua? Artinya Ustaz. Dijelaskan? Artinya. Wes. Kalau mukjizat ini sesuatu yang luar biasa di luar kemampuan manusia yang terjadi kepada para nabi. Sama kalau Musa bisa belah lautan. Kalau Isa bisa menghidupkan orang mati, mengembalikan atau menumbuhkan mata orang yang tidak punya mata. Itu Nabi Isa. Kalau mengembalikan penglihatannya orang buta, gampang. Ini menumbuhkan mata. Memang nggak ada matanya sama sekali. Kayak berapa tahun yang lalu muncul anak yang nggak ada biji matanya, halus. Namanya sapa jenenge? Sing dadi penyanyi sedelok sempat viral sapa? Hah? Sapa? Orang barat. Iki orang soleh semua, nggak pernah nonton TV. Ustaz pun nanya. Karena munculnya di TV. Pokoknya ini nggak ada biji matanya, halus. Nah, Nabi Isa itu bisa menumbuhkan mata dari tempat yang seharusnya ada mata tapi tidak ada mata. Diambillah itu tanah, dikepel-kepel, ditemplek kayak sulapan, kayak main sulap. Nah, itu sudah ada sejak zaman Nabi Isa. Mungkin orang yang kayak gitu kalau dulu hidup Nabi Isa ada mungkin bisa lagi. Tapi nunggu Nabi Isa keluar. Cedak kiamat kowe. Jadi
Mukjizat itu bagi nabi yang sudah menjadi nabi. Kalau irhas nabi yang belum menjadi nabi. Nabi Muhammad diangkat jadi rasul berapa? 40 tahun. Selama sebelum 40 tahun kok terjadi sesuatu yang luar biasa, itu namanya bukan mukjizat tapi apa? Ingat, mukjizat hanya khusus bagi nabi. Sekarang kok ada orang bilang, "Oh, kok selamat yo? Kerubuhan pohon kok enggak ninggal?" Masya Allah, mukjizat iki mukjizat. Enggak ada lagi mukjizat. Mukjizat sudah tidak ada. Jadi kalau sekarang ada orang terjadi seperti itu, kerubuhan pohon tapi enggak ninggal, namanya apa, Sat? Maunah itu apa? Pertolongan. Ya. Kita udah telentang di rel kereta api mau bunuh diri, rupanya rel kereta api lewat, enggak mati. Itu apa? Itu enggak ono apa-apa. Wong rile nyabang loro kok. Kereta api ini lewat sampingnya. Orang ditabrak mobil, buang. Aduh, bangun cuman sakit-sakit. Mobil enggak hati-hati, enggak mati dia, malah marah-marahi yang nabrak dia. Itu apa namanya? Maunah. Orang biasa. Manjat tiang listrik, kesetrum, suang, jatuh, buang, masih hidup. Maunah. Ya. Yes. Karomah apa karomah? Karomah ini bagi wali, kekasih Allah, orang-orang soleh minta sama Allah. Dulu ada Syekh Nawawi Al-Bantani, ini yang nulis buku ini, ya, yang mensarai Madarijus Su'ud. Ini ketika doa di depan Ka'bah minta hujan, seketika hujan. Ini orangnya, Syekh Nawawi Al-Bantani. Sampai sekarang mayitnya masih utuh. Nawawi Al-Bantani. Mayit sampai sekarang masih utuh. Sudah 100 tahun. 100 tahun lebih, ya. Kita belum mati udah busuk semua badan ini. Korengan enggak sembuh-sembuh. Ini Nabi Nawawi, Syekh Nawawi Al-Bantani enggak busuk-busuk. Ini apa? Sudah banyak ini. Salah satunya pengen kita nggak disentuh sama belatung, sama hewan-hewan di tanah. Rahasianya kalau pengen kayak gitu, jaga wudhu dan baca setiap hari, hafalkan surah Al-Mulk. Apa? Surah Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hafalkan. Siksa kubur bebas. Siksa kubur bebas. Ya. Malaikat Mungkar Nakir itu malu menyiksa hati yang di dalamnya ada surah Al-Mulk. Makanya tak apalkan itu. Surah yang pertama kan apalkan itu waktu di pondok. Al-Mulk, Tabarak itu, kemudian Al-Waqiah. Al-Waqiah gaya apa? Katanya supaya mudah rezeki ya. Apal ke. Sing penting-penting ya. Kemudian dulu disuruh ngapal ke Alif Lam Mim Sajadah. Kemudian surah Yasin. Nah, surah Yasin gaya apa? Penting. Nah, kita nanti jadi ustadz dipanggil orang, "Ustadz bacakan Yasin." Gak hafal kan malu. Nah, hafal Yasin ya. Maunah karena istidrak bagi siapa? Istidrak itu bagi orang yang tidak mukmin atau orang kafir. Orang kafir tiba-tiba bisa terbang. Hebat ini. Itu bahaya itu kalau kita tidak tahu ini. Tapi kalau sudah tahu ini, sudah tahu nama-namanya, nengok orang tidak Islam atau non Muslim kok bisa kebal senjata, bisa terbang, bisa menghilang. Itu namanya apa? Istidrak. Terus memang dikasih keleluasan sama Allah Subhanahu wa taala sampai matinya. Biarkan. Ya.
Istidrok itu bahasa Jawanya dilulu. Nah, di sini nggak tahu apa bahasanya. Iya dikai wae, dikai. Wis sugih tapi gak salat-salat, bandel aja. Tapi tetap dikai sugih. Iku jenenge apa? Di lulu, di istidrok. Ning kene apa ya? Bahasane kok ngono. Ini mukjizat. Aku sakit hati karena ketika Nabi salah satu mukjizatnya kan membelah bulan. Itu ada orang yang murtad yang ngejek mukjizatnya Nabi. Sebenarnya aku palak kali nengoknya. Mukjizat itu ya membelah lautan. Nah, itu mukjizat kok membelah bulan. Apa manfaatnya? Aku palak kali. Sudah dia bilang mantan ustadz, ya katanya murtad, ngejek Islam, ngejek Nabi Muhammad. Orang itu kan berarti nggak belajar dengan sungguh-sungguh, maka bisa ngejek kayak gitu. Kan nggak tahu ceritanya kenapa kok Nabi sampai membelah rembulan. Biar tahu manfaatnya ya. Orang yang bilang membelah bulan itu gak ada manfaatnya. Wong kafir di luar sana itu yang murtad itu. Jadi Nabi itu didatangi orang kafir. Orang pada saat itu orang Quraisy, orang Yahudi sudah demo. Ini gak tukang sihir ini. Kalau memang kau Nabi, coba tunjukkan mukjizat. Semua Nabi dulu punya mukjizat. Kalau kau memang Nabi, coba belah rembulan itu. Begitu ceritanya. Nanti kalau ku belah itu rembulan, iman kau ya, kata Nabi. Oke. Tapi Nabi, karena Nabi memang tidak punya kemampuan itu, Nabi diam. Datang Jibril. Jibril datang bilang, ya Rasulullah, ya Muhammad, telunjukmu arahkan ke bulan. Bulan biar aku yang ngurusi. Nabi begini terus. Ini bolong apa ya? Ini terus. Kemudian Jibril membelah dengan sayapnya. Dibelah itu bulan. Pada saat itu orang Mekah, orang Madinah, itu semua nampak bahwa bulan pada malam itu terbelah. Lah wong sing ning sekeliling Nabi itu setelah nampak itu bulan terbelah, melalak. Tapi tetap tidak mau beriman. Mana mungkin bisa belah bulan katanya. Ini pasti penyihir ini Muhammad. Gak percaya lagi. Makanya orang kalau sudah ada rasa benci di dalam hatinya, kita kasih apapun ya, supaya orang ini percaya, supaya orang ini senang, tidak akan bisa. Ya. Makanya orang bahkan kalau sudah benci, benar pun bisa dibalik jadi salah. Apalagi yang salah maka malah dihancurkan. Kan sekarang sudah nampak orang sudah benci pada ulama. Sudah benar 100%. Enggak ada masalahnya pun dibuatkan masalah. Kenapa? Otaknya sudah didahului rasa benci. Naudzubillah min dzalik. Semoga diberi hidayah semua itu yang Nabi ketika lahir banyak sekali irhasnya. Salah satunya adalah, jadi ketika itu musim orang menyusukan anaknya ke orang-orang kampung. Itu sudah musim di zaman Nabi. Ketika Nabi lahir, itu mau disusukan kepada orang-orang kampung. Di sini adalah Bani Sa'ad. Orang Bani Sa'ad itu terkenal suka menyewakan susu. Astagfirullahaladzim, bahasanya kok menyewakan susu. Mensusukan, ngemii bayi ya. Tapi ngemii itu pakai ininya sendiri. Kalau sekarang kan cuman merawat anak,
nanti susunya susu kaleng. Ini susunya asli. Ya. Nanti dikasih upah gitu. Dan yang bisa kayak gini orang yang punya anak kecil. Nah, jadi air susunya ada. Di daerah Bani Sa'ad itu ada perempuan namanya Halimah. Halimah As-Sa'diyah. Jadi yang menyusui Nabi itu pertama adalah Suwaibah al-Aslamiyah. Saya urutkan ya. Saya potong dulu. Suwaibah al-Aslamiyah. Suwaibah al-Aslamiyah siapa? Suwaibah ini budaknya Abu Lahab. Budaknya Abu Lahab. Ketika Nabi lahir, itu Nabi lahir itu kemudian ibunya mengirim utusan kepada Abdul Muthalib, kepada Abu Lahab, suruh ngasih tahu bahwa keponakannya sudah lahir. Karena apa? Karena Nabi Muhammad ini adalah keponakannya Abu Lahab. Keponakan loh. Sehingga ketika Suwaibah ini yang saat itu masih budaknya Abu Lahab, dialah yang membawa kabar bahwa Muhammad keponakannya sudah lahir. Jadi Abu Lahab, tuan, keponakanmu sudah lahir. Anaknya Abdullah sudah lahir. Anaknya Abdullah sudah lahir. Abdullah itu saudaranya Abu Lahab. Jadi Nabi Muhammad adalah keponakan. Saking senangnya Abu Lahab itu Suwaibah dimerdekakan. Kamu saya tugaskan untuk menyusui Muhammad. Setelah itu nanti kamu bisa merdeka. Saking senangnya Abu Lahab. Jadi orang yang senang pertama kali, ya, salah satunya ketika Nabi lahir itu adalah Abu Lahab. Aku karena senengku ini, ya udah aku bebaskan kau sebagai budakku, enggak jadi budakku lagi. Itu rasa syukurnya Abu Lahab dengan kelahiran Nabi. Lho ngono wis dadi Nabi dimusuhi. Bayangkan keponakan sendiri. Jadi makanya Nabi Muhammad itu ketika lahir Nabi kan hari Senin. Abu Lahab itu ketika hari Senin itu dapat dispensasi, keringanan di alam kubur. Enggak disiksa di alam kubur. Ketika meninggal Abu Lahab ditanya sama saudaranya Abbas. Abbas itu kan pamannya Nabi. Jumpa dalam mimpi. Kayak mana nasibmu, bro? Gitulah kira-kira. Hancur aku ning kene, antemi malaikat tiap hari. Memang ada sehari enggak diantemi malaikat. Dino apa itu? Dino Senin pre. Anak prene pula itu malaikat. Dino Senin pre. Loh kok iso? Itulah gara-gara aku bebaskan budak karena senang dengan lahirnya Muhammad. Cuman itu aja. Aku dapat pre enggak dipukuli malaikat. Lainnya ya hancurlah tiap hari dikeprui malaikat. Ini orang kafir Abu Lahab senang dengan kelahiran Nabi. Diampuni di kuburnya. Apalagi kita orang mukmin yang setiap tahun merayakan maulid atau mengingat maulid Nabi Muhammad SAW. Apa enggak lebih balasannya lebih daripada Abu Lahab. Makanya orang-orang yang tidak suka dengan maulid itu mbok yo belajar sejarah. Orang kafir yang ahli neraka saja dilaknat sudah ditulis dalam Al-Quran. Tabbat yada Abi Lahab. Sudah ditulis Al-Quran. Mas permanen stempel ahli neraka. Ngono isek dapat keringanan ketika hari Senin. Cuman gara-gara seneng ketika Nabi lahir. Apa meneh kita yang orang mukmin setiap tahun meringati lahirnya Nabi, maulid Nabi, apa enggak malah lebih dari itu balasannya? Nah, satu yang menyusui Nabi siapa? Suwaibah. Ini keberkahan juga bagi Suwaibah. Orang budak jadi merdeka gara-gara membawa kabar Nabi lahir. Berkah bagi Suwaibah. Halimah Sa'diyah
kemudian setelah berapa bulan diapai Suwaibah, kemudian disusukan kepada Halimah Sa'diyah itu. Halimah namanya. Sa'diyah itu karena sebangsa Sa'ad, karena Halimah ini tinggal di daerah Bani Sa'ad. Bani Sa'ad itu antara Mekah dan Jeddah. Ya, petanya itu di antara Mekah dan Jeddah. Itu orang Halimah sama rombongan itu pergi ke Mekah hanya untuk nyari anak yang bisa disusui. Halimah sama rombongan yang lain. Karena waktu itu paceklik. Ya, mata pencahariannya orang situ yang punya anak kecil, yang susunya masih ada bisa mengeluarkan air susu, itu mereka diajak ke kota Mekah untuk mencari bayi yang bisa disusui untuk diminta upah. Dibawa ke kampungnya. Dulu aman kayak gitu. Saiki anak digawa wong ya wis ilang, didol. Dulu kayak gitu aman. Nah, kenapa juga? Karena di kampung itu bahasa Arabnya masih bagus. Udaranya masih bagus. Udah begitu orangnya kuat. Sehingga ketika itu ada cerita, kawan-kawannya Halimah itu sudah dapat anak untuk disusui, dibawa pulang. Halimah tidak atau belum mendapatkan. Karena Nabi Muhammad waktu kecil itu yatim. Ayahnya sudah meninggal. Sehingga ketika ditanya, ini anak sapa? Ini anak yatim. Orang nolak. Yatim. Siapa nanti yang ngasih upah kita? Sehingga tidak ada yang mau. Tinggal satu Halimah Sa'diyah ini. Karena tidak ada anak yang disusuinya, akhirnya dia bilang sama lakinya, Bang, kurasa tadi aja lah, anak kecil, anak yatim tadi kita bawa. Lakinya namanya Haris bilang, jangan, kita kan mengharapkan upah. Tahu kan dia itu anak yatim, nanti siapa yang ngupahi kita? Udahlah Bang, aku malu pulang gak bawa anak yang disusui, kawan-kawan semua sudah bawa. Udahlah bawa aja lah, semoga aja ada berkah di situ. Dibawa itu dari Mekah, bayinya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad digendong, bayi ini Halimah juga digendong, atau siji-siji. Tapi loro digendong. Orang ketika itu langsung nyusu kok. Yang tadi air susunya itu sudah kering, orang anaknya itu enggak minum susu. Gara-gara sudah habis air susunya. Ketika Nabi disusui, ini dua-dua bisa kenyang. Berangkat pakai onta yang sudah tua dan keledai. Keledai onta yang tidak bisa diambil air susunya lagi. Ketika naik itu Nabi Muhammad di atas keledai, itu keledai jadi kuat, jadi perkasa. Sampai perjalanan itu kawan-kawan ketinggal. Halimah, hei Haris, tunggu kami. Wah, hancur kalian ini, cepet kali kalian ini. Ini kan keledai yang pernah kita bawa hari itu kan? Iya, nggak ganti keledaimu kan? Enggak. Hari itu kan lemot kali keledaimu. Iya, ini kok jadi perkasa? Entah nih, nggak tahu. Karena di situ dinaikkan Nabi Muhammad itu. Sampai di rumah dia punya kambing digembala. Itu kambing kalau pulang itu kenyang semua perutnya. Ya, kambing itu biasanya kalau digembala itu perutnya kempit karena nggak ada rumput. Itu ketika Nabi sudah dibawa Halimah, kambingnya tiap hari kenyang. Air susunya pun banyak. Lah onta yang dibawa ke Mekah ini tadi, onta yang kempes kelenjar susunya, itu jadi montok meneh, diambil jadi banyak susunya, kenyang semua ini. Maka Halimah ini nggak lama, ini jadi orang kaya gara-gara ada Nabi di situ. Dombanya gemuk-gemuk, sampai tetangga itu ngiri. Di situ kan banyak orang punya domba, kemudian digembalakan sama orang. Orang kerjanya dibilang sama tetangga, kowe kalau gembala kambing
Yang serius lah itu loh, deket sama Halimah, apa ontanya, apa kambingnya Halimah. Biar gemuk-gemuk kayak kambingnya Halimah. Wes diculke, diuor satu padang rumput. Tapi tetap pulang kambing-kambingnya Halimah kenyang semua. Kambing tetangganya tetap kempet-kempet gak kenyang. Jadi Halimah itu baru 2 tahun menyusui Nabi, itu sudah jadi orang kaya di daerahnya. Ini keberkahan Nabi. Ini namanya apa? Irhas, suatu yang kejadian yang luar biasa di luar kemampuan manusia yang terjadi pada calonnya Nabi. Sudah, nanti kita lanjutkan malam Rabu depan. Semoga bermanfaat pertemuan malam ini. Jika ada salah dari saya pribadi, jika ada benar pastilah dari Allah semata. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.